Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda sahabat surga dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tentunya tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik ayah bunda sahabat surga dimanapun berada, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita berada di program yang luar biasa ya, tentunya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ayah bunda yang sudah menjadi jamaah Magnet Umroh Academy sudah mengenal kami, tetapi perlu kami, karena ini program yang baru, maka perlu kami memperkenalkan diri. Saya ya bernama Wanas Muslim, insya Allah akan bertugas sebagai host di acara podcast kita dengan tema, dengan tagline Buya Menjawab. Maka ya bunda sahabat surga sekalian dimanapun berada, kalau Buya menjawab dengan tema seperti ini, tagline seperti ini, maka kita sudah mempersiapkan narasumber yang luar biasa. Ya, di samping kami sudah ada guru kita nih yang luar biasa, dan juga jamaah ayah bunda sekalian sudah familiar dengan beliau yang sering mengikuti program kami yang lain, ya baik di Zoom kita setiap harinya, dan jemaah Magnet Umroh Academy sekali lagi sudah familiar dengan beliau, sudah berada di samping saya, maka kami sapa. Assalamualaikum Buya Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wanas Muslim. Siap, Masya Allah. Ayah Bunda, ya, saya pribadi, ya, ini belum, padahal sudah sering nih, ya, bahkan sudah menjadi keluarga nih di kantor Buya ya, Iya, di benar. kantor Magnet Umroh Academy. Ini sudah sering bersama beliau, bahkan sudah seperti keluarga, tetapi jujurnya ya Bunda, sahabat surga sekalian, belum mengenal jauh tentang beliau, ya, nama asli beliau, apa namanya, beliau latar belakangnya pernah menempuh pendidikan di mana ya, maka supaya ayah bunda bisa lebih mengenal lebih jauh dengan narasumber kita, kalau sama saya tidak perlu ayah bunda ya, cukup dengan narasumber kita saja ya. Maka ayah bunda, sebelumnya kita nanti jauh mengenal narasumber kita, nanti ini juga akan dikuatkan oleh guru kita Buya Rizal ya, selaku narasumber kita. Apa tujuan dari program podcast kita pada kesempatan kali ini? Tentunya ya Bunda, dari temanya saja, dari tagline-nya saja Buya menjawab, maka ini sebagai salah satu wadah untuk bagaimana permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan banyak kita temukan ayah bunda, masyarakat punya permasalahan-permasalahan sosial yang ada dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya di dalam agama kita, agama Islam secara fikihnya penyelesaiannya seperti apa. Maka melalui acara ini tentu ini akan menjadi solusi Bu ya. Benar. Ya, maka ayah bunda, kita langsung saja ke narasumber kita untuk berkenalan ya lebih jauh. Ya Buya, mungkin kami berikan kesempatan nih buat Buya Rizal untuk sedikit memperkenalkan diri dan juga latar belakang Buya nih, pernah mondok, walaupun kami sudah tahu nih beliau pernah mondok di Gotor, tetapi bisa nanti lebih bisa diperkenalkan lagi guru kita Buya Rizal. Tafadhol Buya. Baik, Ustaz Wanas Muslim, terima kasih. Ayah bunda sobat surga yang dirahmati Allah. Walaupun sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf ayah bunda, tenggorokan agak sedikit konslet nih. Siap Bu ya, karena lagi puasa juga Bu ya. Iya, sebenarnya puasa itu hanya kambing hitam aja. Jadi sebenarnya puasa nggak puasa, Iya, kadang-kadang konslet juga konslet. tenggorokan. Hmm. Siap. Baik, Ustaz Wanas Muslim, tadi ada pertanyaan berkenaan dengan diri kami dan sedikit latar belakang secara umum ya. Memang kami dengan Ustadz Wanas Muslim ini sudah bukan orang lain lagi. Ya, sudah sering bersama,
ya dalam acara bersama, kemudian pergi turun ke daerah juga bersama. Akan tetapi mungkin ada yang menjelinap dalam pikiran beliau, sebenarnya Buya ini namanya siapa kan begitu. Betul Buya. Ya, baik. Kami diberi nama oleh orang tua Safrizal. Ketika kami buka kamus, kamus bahasa Arab, itu nggak ketemu Safrizal. Oh gitu Ya, ya. jadi kami sendiri nggak tahu artinya apa Safrizal. Akan tetapi ada ulama yang datang dari Yaman ke Payakumbuh. Beliau bertanya, Mas Muknya. Kami katakan Safrizal. Safrizal katanya. La ya Syekh. Saya katakan Safrizal. Akhirnya karena sering ditanya gitu, Siap ya, Buya. di tempat lain juga ditanya begitu. Kami carilah kata yang agak mirip-mirip dengan Safrizal. Apa itu? Sofun Rijal. Sofwan Rijal. Atau Sofur Rijal juga bisa. Ah ya. Sof artinya barisan, Barisan Rijal para lelaki, para lelaki. biar lebih gagah dikit ya. Siap, siap. Barisan para lelaki Barisan yang para siap lelaki. untuk terjun ke medan perang, perang Allahu jihad, Akbar. insya Allah. Siap ya, siap. Ya tentunya jihad di sini kan tidak hanya di medan laga ya. Siap. Kita bisa jihad di berbagai aspek kehidupan Siap. sesuai dengan syakilah yang Allah berikan. Siap, siap, Insya siap, Allah. siap. Mohon doanya Ustaz. Siap, Buya. Masya Allah. Kemudian itu nama. Yang kedua, kami seperti yang dikatakan oleh Ustadz Wanas Muslim tadi, tamatan dari KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Darussalam Gontor, Jawa Syarqiyah, Oh, Jawa Timur. Jawa Nah, Timur ya. selamat dari sana, kami juga pernah mengabdi di Pondok Hamka di Padang, Oh iya, Sawahan Dalam 4. Selanjutnya meneruskan pengabdian di Hamka juga di Pasausang. siap. Ya. Selanjutnya kami meneruskan pengabdian juga mengajar di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Almanar Batu Hampar, Kecamatan Akabeluru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, kampung kami sendiri. Ya, begitulah ayah bunda akhirnya secara ringkas sampailah perjalanan kami ke Magnet Umrah Academy. Ya, kalau diceritakan panjangnya akhirnya Ya, nggak jadi kita podcast. siap ya. Ya, sejalan dengan itu, ketika sudah berada di Magnet Umrah Academy, nama kami di rebranding. Diberi ya. Ya, di rebranding, nah, di branding lagi oleh Mr. Mai Muhammad. Siap. Akhirnya, bagaimana kalau kami kasih nama Buya Rizal katanya. Alhamdulillah dengan senang sekali. Tentu beliau menginginkan ada sesuatu di balik nama ini. Baik, maka seiring dengan berjalannya waktu, maka kami mengisi beberapa program yang ada di Magnet Umrah Academy ini sampai kepada program yang teranyar ini, yaitu podcast yang Podcast berjudul apa Ustaz? Buya menjawab. Buya menjawab. Insya Allah kami bisa menjawab Siap. apa yang ayah bunda tanyakan. Jadi buat sekarang ini kita podcastnya offline dulu. Setelah itu kita hadirkan, kita apa namanya, kalau kita hidangkan di YouTube insya Allah. Seiring dengan pertanyaan yang kedua dari Ustadz Wanas Ya. Muslim, kira-kira apa gunanya? Apa tujuannya? Kok dibuat podcast lagi? Padahal sebelumnya setiap hari kita sudah mengadakan Zoom. Ada Zoom Qiyamul Lail, ada Zoom Duha, ya, bisnis Duha. Ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah. Ketika sesuatu atau suatu permasalahan itu diulang-ulang penyampaiannya, insya Allah akan makin melekat dalam Siap. pikiran kita. Sebagaimana pepatah orang tua-tua kita juga ini Ustaz Muslim, pasa jalan dek batang buah. Paksa jalan, debat Pasa ya, bukan pasa. bukan paksa ya. Oh, Ya, pasa. pasa. Pasa jalan dek batang buah. Lanca kaji dek ba ulang. Kami harapkan Ustadz Wanas Muslim juga bisa menghafal. Ya, kenapa? Karena ya Bunda, Sobat Surga yang dimulai Allah, beliau ini adalah orang Sumando. Orang Sumando di Kota Padang. Jadi beliau perlu banyak memiliki kosakata. Dan insya Siap, Allah Buya. itu adalah tugas kami. Ya, bagian dari tugas kami memberikan beliau kosakata baru. Iya, Buya. Begitu. Sangat butuh, Buya. Betul sekali ya. Jadi pasa itu artinya bukan pasar, Ya. tetapi jalan yang sudah sering dilalui. Siap. Jalan yang sudah sering dilalui itu akan licin, akan kelihatan jalannya, tidak bersemak belukar lagi. Betul.
Karena kita sering menempuh. Betul. Lanca kaji dek baulang. Artinya kaji itu pelajaran, kajian. Dek baulang karena diulang-ulang terus. Betul. Ya, coba ya Bunda bayangkan kalau jalan itu nggak pernah kita tempuh lagi, maka akan tumbuh apa kira-kira usaha Muslim? Ada rumputan tuh. Tumbuh rumput, semak belukar, Semak bahkan belukar. akan tinggi. Ya, Akhirnya kita takut melewati jalan tersebut, jangan-jangan di sana ada ular gitu. betul. Ya. Nah, kemudian lanca kaji dek baulang itu apa maksudnya? Ketika kaji atau pengajian atau pelajaran itu kita ulang-ulang, dia akan lancar. Akan tinggal di benak kita dan di hati kita dan kita akan gampang mengamalkannya. Itulah tujuannya kenapa diadakan lagi podcast ini. Siap. Mudah-mudahan tercapai, insya Allah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja Ustaz Muslim, jawaban dari Siap. pertanyaan antum. Masya Allah. Hmm. Ya, maka sahabat surga ya Bunda sekalian, ini ada juga pepatah ya, pepatah Indonesia ya. Harusnya tadi saya sampaikan di awal Bu ya. Iya, iya. Karena ada pepatah kemudian mengatakan Iya, tak kenal maka tak sayang, tak iya, sayang maka tak cinta, maka bagaimana sayang dan cinta ini timbul ya perlu kita saling berkenalan satu sama lain. iya. Karena kalau jamaah yang sudah menjadi jamaah tetap kita di Magnet Umroh Academy, ayah bunda sekalian, sudah mengenal ya, saya sudah mengenal Buya Rizal. Tetapi ini nanti apa tujuan kami ini nanti meluas ayah bunda tidak hanya kepada jamaah Magnet Umroh saja, tetapi nanti bagaimana podcast ini meluas di tengah-tengah masyarakat sehingga nanti ini bisa disaksikan banyak orang. Tidak hanya terbatas kepada jamaah rutin dari Magnet Umroh Academy. Maka jamaah sekalian, ayah bunda, kalau kemudian tujuan kita ini dari acara podcast ini nanti meluas kepada seluruh kalangan masyarakat dimanapun berada, maka tentunya pasti banyak yang juga belum mengenal Magnet Umroh Academy ini Bu ya. Iya, benar. Iya pasti ya. Nah, Alhamdulillah di depan kita juga ini sudah ada buku dari Magnet Umroh dan siapa pendiri dari Magnet Umroh ini ayah bunda. Nah di situ sudah ada fotonya di buku yang sudah kami tampilkan dan sudah ada nama beliau Mr. Main Muhammad, masya Allah. Jadi ayah bunda kalau ini nanti meluas ke tengah-tengah masyarakat maka sekali lagi akan banyak masyarakat yang akan bertanya-tanya Magnet Umroh Academy ini apa? Apakah travel atau semacam apa? Nah, ini nanti kayaknya juga di awal-awal podcast kita berikut-berikutnya Bu ya, bisa kita sampaikan secara pelan-pelan nanti ke jamaah apa ini Magnet Umroh juga bisa Bu Iya, ya. benar. Kita Ya, undang beliau khusus nanti, insya iya, Allah. atau nanti secara khusus beliau ya pemilik dari Magnet Umroh Academy ini Mr. Main Muhammad ini nanti juga kita bisa hadirkan untuk menjadi narasumber di acara podcast kita. Baik ya Bunda, ya kita kembali nih ya karena acara kita adalah Buya menjawab, maka tentunya sebelum-sebelumnya nih ya Buya walaupun ini banyak eh, ter, apa ya terkendala dan juga akhirnya lama persiapannya dari acara podcast ini. Kalau diingat-ingat lucu Bu ya. Iya, Dan jadi lebih ya baik sebenarnya walaupun lambat dimulai, tapi dengan persiapan yang insya Allah insya bisa Allah maksimal begitu. bisa ya betul betul ya betul ya karena ini ayah bunda sama saudara sekalian ada cerita lucu ya yang bagi kami lucu begitu karena ini sebelum Ramadan kami sudah sampaikan ke jamaah ya ke jamaah kami untuk acara podcast ini dan kami kenapa kami sampaikan di awal agar jamaah bisa mempersiapkan pertanyaan mengajukan pertanyaan kepada kami sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ini yang akan nanti dijawab oleh narasumber kita Buya Rizal ya akhirnya ini sudah memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan baru akhirnya kita launching nih Iya, untuk podcast yang pertama episode pertama nih ya Bunda karena sekali lagi beberapa hambatan sehingga di awal-awal Ramadan kita belum bisa mulai Insya Allah ini awal yang baik dan akan berlanjut berikutnya sekali lagi sebagai wadah bagaimana bisa menjawab permasalahan di tengah masyarakat. Nah, tadi juga Buya Rizal sudah menjelaskan ya, ya Bunda ya. Walaupun ini sebenarnya kami temukan pertanyaan yang sudah sering Buya ya iya. ditanyakan. Nah, tadi sudah keluar tuh pepatah Minang nih dari Buya nih. Walaupun saya mau mengulangnya ya Bunda, lupa.
Ya, Iya. lupa ini intinya artinya apa namanya ini diulang-ulang ya maka bisa memperkuat lagi dan bisa menambah keilmuan dari kita semuanya ya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu ya, siap Bu ya kita Baik, mulai. siap, Iya. insyaallah. Dan juga ya Bunda, dari pertanyaan yang ada sudah terkumpul dengan kami. Kami untuk menjaga kode etik nih ya. Kalau istilah Ustadz Abdul Somad nih, menjaga kode etik jurnalistik, Iya, iya. maka kami tidak akan menyebutkan nama ya. Kami hanya akan menyampaikan pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh guru kita Bu Yaris. Atau bisa juga daerahnya Ah laki-laki iya. atau perempuan. Oh ya, siap Bu ya, betul Nah, betul. Nanti nama tidak akan kami sampaikan, tetapi asal dan penanya laki-laki apa perempuan. Nah, ya, iya, baik bisa nanti seperti itu. iya. Baik, Bismillah Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. baik Bu ya. Ini pertanyaan pertama. Ya, ini perdana nih ya. Jadi Iya. beruntung sekali nih pertanyaan pertama nih kita akan bacakan dan akan dijawab. Pertanyaan pertama ini dari Bogor ya, dan ini dari namanya Bu ya, ini perempuan Bu ya. Iya, Iya, perempuan. ini dari Bogor, Jawa Barat. Bertanya, bolehkah kita mengambil air wudhu dengan air hangat dalam keadaan sakit, Buya? Bagaimana penjelasan tentang ini, Buya? Ya, ini pertanyaan pertama dari jamaah kita, Buya. Silakan Buya menanggapi pertanyaan ini. Baik, bismillah. Ayah bunda sobat surga yang dirahmati Allah. Penanyanya dari Bogor, wanita ya, Ibu Iya, ya. Buya. Baik, Ibu penanya dari Bogor yang menanyakan tentang berwudu. Apakah boleh dengan air hangat? Mengingat beliau punya penyakit. Ya memang di antara kita ada yang tidak kuat dengan air dingin atau memang tidak boleh pakai air dingin. Ayah bunda sobat surga yang dirahmati Allah. Pada dasarnya berwudu itu dengan air biasa, bukan air hangat. Ya. Apa namanya itu air biasa itu? Iya, yang tidak dingin dan tidak hangat. Tidak dingin dan tidak hangat ya. Akan tetapi karena suatu keperluan, kebutuhan dan hajat, maka itu dihangatkan. Bolehkah hal yang demikian? Ya, jawabannya secara singkat boleh. Boleh karena ada uzur. Ya, dan ini pernah terjadi pada Salamah Ibnul Aqwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, annahu kana yusakhanu lahul ma'u fayatawaddo. Bahwasanya eh, Salamah bin Al-Aqwa ini, Ibnul Aqwa ini, beliau meminta kepada putrinya agar menghangatkan air. Ya, nggak sampai mendidih, hanya sekitar hangat, hangat aja, hangat, hangat begitu ya. Lalu kemudian beliau berwudu dengan air tersebut. Ya, hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hal ini, maka diambillah istimbat hukum, maka berwudu dengan air yang hangat itu atau dihangatkan, itu hukumnya boleh, boleh sesuai dengan kebutuhan begitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Demikian Ustaz Muslim, terima Siap. kasih pertanyaan dari Bunda dari Bogor gitu ya. Berarti Bu ya, intinya bisa ya Bisa, untuk bisa. tetapi sesuai keperluan. Kalau Sesuai. tidak ada uzur maka menggunakan air Makruh hukumnya. makruh. Makruh hukumnya. Siap. Iya. Masya Jadi itu lebih kepada rukhsah, rukhsah keringanan. keringanan, keringanan. Benar-benar. Nah, berarti tadi kalau tadi Bu ya bertanya air biasa ini seperti air apa nih ya? Air alami Bu ya ya. Iya, alami. Kalau satu daerah itu daerah dingin ya, Hmm. otomatis alami airnya ya Ya agak dingin dingin. sesuai dengan kondisi daerah Ya, itu. Iya. siap. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Hmm. Ah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua Bu ya. Iya. Ya, ini juga dari Bogor lagi Bu ya. Hmm. Dari Bogor, Hmm. juga perempuan Bu ya. Ini pertanyaannya, Hmm. bolehkah saya, Hmm. bolehkah, oh afwan, bolehkah ketika saya melaksanakan haji, saya mengupahkan kepada orang lain untuk menghajikan orang tua saya? Bagaimana itu Bu ya? Hmm. Silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada penanya dari Bogor juga tadi ya. Siap ya. Menghajikan atau mengumrohkan itu ada istilah tersendiri namanya badal, menggantikan. Ya, badal haji dan badal umrah. Sekarang pertanyaannya tentang haji. Insya Allah jawabannya tidak jauh berbeda dengan badal umrah. Bolehkah saya menghajikan orang tua saya? Jawaban singkatnya boleh.
Akan tetapi kita mesti haji dulu. Kalau tadi pertanyaannya mengupahkan ya, bolehkah saya mengupahkan orang lain untuk menghajikan orang tua saya? Tentu yang boleh dihajikan atau dibadalkan itu yang pertama orang tuanya sudah meninggal. Yang kedua, masih hidup tetapi tidak memungkinkan lagi untuk berangkat ke sana. Ya, karena di sana ada istitoah, ya, ada kemampuan untuk ke sana. Dan alangkah lebih baiknya lagi kita menghajikan sendiri orang tua kita. Jangan diupahkan ke orang lain. Walaupun diupahkan itu boleh, ya, boleh. Hukumnya mubah. Nah, kenapa kita sendiri? Ya, karena pahalanya bisa double, ya, dapat pahala double. Kemudian ayah bunda sobat surga yang dirahmati Allah, khususnya kepada ibu penanya yang dari Bogor ini, ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita mesti haji dulu, baru bisa menghajikan atau membadalkan haji. Juga begitu umrah. Kita ingin membadalkan umrah, kita mesti umrah dulu, baru mengumrahkan, begitu. Jadi kalau memang kita ragu dengan kemampuan kita, maka boleh mengupahkan kepada orang lain. Jadi jawabannya begitu Ustaz Muslim, boleh mengupahkan kepada orang lain untuk membadalkan haji atau umrah, atau kita sendiri yang membadalkan dengan syarat kita sudah haji. Siap. Begitu. Baik, alhamdulillah nih ya, pertanyaan yang juga luar biasa menurut kami. Berarti Bu ya, afdol ya kalau Iya, di dalam bahasa Arab nih, iya, afdol kalau kita yang membadalkan iya, misal orang tua atau keluarga yang ada Bu ya. iya benar sekali. Siap. Kalaupun memang tidak sanggup sebagaimana tadi Mm, jawaban dari guru kita Bu ya Rizal, mm, maka boleh baru kita mengupahkan kepada orang lain untuk mengumrohkan atau membadalkan haji dari mm. orang tua maupun keluarga kita. Masya Allah. Ya semoga tercerahkan ya Iya, dari penanya ini dan juga kepada jamaah sekalian yang mendengarkan ini. Pertanyaan ketiga Bu ya. Ya, ini datang lagi-lagi dari Bogor nih Bu ya, iya, dari iya, Jawa iya, Barat ya. Jawa Barat. Masya Allah, jamaah kita ini dari Bogor antusias ya. Iya betul. Ini kalau sekarang bapak-bapak nih Bu ya, laki-laki nih Iya, dari iya, namanya. Kalau tadi dua pertanyaan di awal kan perempuan nih Bu ya. iya. Ini pertanyaannya Bu ya. Wah Mm. ini apa ya? eh, Sulit nih. Masya Allah, kami belum membacanya saja nih. Mm-mm. Udah. Nah ini kami bacakan saja pertanyaannya. Iya. Apakah berdosa Mm-mm. jika sang suami menceraikan istrinya dalam keadaan tanpa salah sedikit pun nih Bu ya? Iya, iya, Mungkin iya. merasa bosan, hanya Iya, rasa bosan barangkali Bu ya. iya, Ya, iya. silakan ditanggapi Bu ya. Atau pengen ganti menu kali. Baik ya Ganti Bunda menu. Sobat Surga yang dirahmati Allah. Ini masuk dalam bab munakahat ini ya. Pernikahan yang mana di dalamnya ada nikah, talak, rujuk, ada li'an dan sebagainya. Baik, tentunya kita merujuk kepada kitab fikih juga. Ya, sekarang bicara masalah talak. Ya, talak tanpa ada kesalahan sedikit pun dari pihak istri. Ya, betul. Yang menalak itu kan laki-laki, yang ditalak perempuan. Sekarang hukum menalak itu seperti apa? Apakah Allah membolehkan kita menalak istri atau tidak? Maka kita lihat apa namanya rujukannya. Ya, inna abghadul halali 'indallahi talaq. Sesungguhnya suatu pekerjaan yang abghad, ya abghad itu lebih berat, kemarahan yang sangat berat itu. Ya, kemarahan bisa jadi kalimatnya kemurkaan. 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 Suatu pekerjaan yang dimurkai oleh Allah, tapi dia halal. Artinya apa? Walaupun Allah murka, tapi kalau terjadi itu sah. Sah. Ya. Suatu pekerjaan yang halal, tapi Allah murkai. Ya, apa itu? At-tolak. Di mana posisinya? Sekarang kalau kita lihat dari halalnya, ya no problem, halal boleh kan. Tapi kalau kita lihat abghadnya, kemurkaannya, maukah kita menjadi seorang hamba Allah yang dimurkai oleh Allah? Tentu tidak. Yang kita cari kan keridhaan Allah. Bagaimana caranya dalam hidup ini Allah ridhoi setiap kegiatan kita. Kan itu yang kita cari. Allahumma anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkau tujuan hidup kami. Semuanya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Karena engkau ya Allah. Wa ridhoka matlubi. Dan keridhaanmu lah yang kami harapkan. Sekarang, Allah sudah katakan melalui Rasulnya, pekerjaan ini halal, tapi Allah marah. Bukan hanya tidak ridho, murka Allah.
Nah, pikir-pikir lagi lah, ya. Pikir-pikir lagi mau menalak istri kita. Ya. Ditambah lagi, istri kita tidak punya salah apa-apa. Atas dasar apa kita untuk menalak dia? Ya. Ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah. Kalau jawaban ringkasnya boleh. Boleh menalak istri itu. Ya. Halal. Tetapi Allah sangat murka. Talak adalah hak seorang suami. Ya, kenapa kami tekankan di sini? Kami ulangi sekali lagi, talak adalah hak seorang suami. Kenapa Buya mengulang-ulang kata talak adalah hak seorang suami? Kami takutkan ayah bunda, kita ini menjadi korban sinetron. Ya, di sinetron itu sering ditampilkan perbuatan-perbuatan yang bukan hak dia. Iya. Perempuan yang Iya, talak itu kan haknya suami. siap, siap. Kok ada istri ya yang menyuruh suaminya angkat kaki dari rumah itu? Ya, mungkin kejadiannya ya sinetron ya. Ya, ayah dari si istri ini seorang pengusaha besar mungkin ya. Sedangkan suaminya adalah orang yang nggak punya. Siap. Terus istrinya sudah merasa bosan. Silakan kamu angkat kaki dari sini. Ya, saya ceraikan kamu. Kalimat ini sudah rancu. Masa istri menceraikan suami? Jadi kami perlu ulang, talak itu adalah haknya suami, walaupun kedudukan istri lebih tinggi secara strata ekonomi atau pendidikan. Ar-rijalu qawwamun 'alan Dan nisa. bisa. Jadi mentalak istri yang tidak bersalah itu adalah perbuatan kesalahan yang berlipat. Kesalahan pertama menalak, kesalahan kedua menalak orang yang nggak bersalah. Walaupun sebenarnya ada ayat yang membolehkan menalak istri yang sudah apa namanya itu sama muslim ya, sudah ngeyel, sudah nakal, sudah nggak taat lagi kepada suami, itu namanya nusyuz. Boleh, boleh ya. Tapi ada juga tahapannya, ya. Kalau nggak salah kami itu tahapan kelima atau tahapan keempat. Nggak langsung awal terjadi sesuatu istrinya buat ulah langsung ditalak, nggak boleh. Ini tidak punya salah, ditalak. Nah, seperti apa marahnya Allah nanti ya. Dan itu adalah perbuatan yang tercela. Tapi talaknya jatuh juga. Nah, ini yang halal. Talaknya jatuh juga. Kemudian, Allah sangat murka kepada orang yang menalak istrinya, apapun alasannya. Ya. Bolehkah menalak istri yang punya salah? Nah, punya salahnya seperti apa? Dalam Al-Quran dikatakan nusyuz. Ya, nusyuz itu durhaka kepada suami. Ya, suami itu kan harus dihormati, dimuliakan. Kenapa? Karena sorganya seorang istri berada di keridhaan suami. Keridhaan suami. Sekarang dia ingin dapatkan sorga dari suaminya, tetapi dia nusyus, itu mustahil akan dia dapatkan. Sebenarnya bagi perempuan ini, para istri ini gampang sekali masuk surga, Ustaz Muslim. Insya Allah. Dibanding kita ini, sebagai laki-laki ini, sulit mendapatkan surga karena kita punya tanggung jawab diri kita, istri kita, anak kita. Tapi kalau mereka hanya dengan 4 syarat, mereka bisa masuk surga. Masih ingat nggak Ustaz Muslim? Ya, ini sebagai motivasi buat para istri ya. Kita sampaikan ke istri kita Ya, di rumah dengarkan masing-masing. para istri Iya, ayo yang Pak ada di istri. rumah ya. Kalau pengen dapatkan surganya Allah nggak banyak syaratnya, cuma Siap. 4. Nah, tolong ingatkan saya kalau lupa ya. Siap. Yang pertama, sholat Salat 5 waktu. waktu. Yang kedua, puasa di bulan Suci Ramadan. Ramadan. Yang ketiga, taat dan patuh kepada suami selagi kepatuhan itu tidak bertolak belakang dengan aturan agama Islam. Ya. Kemudian yang terakhir, menjaga kehormatan dirinya ketika dia tidak berada dekat suaminya. Ya, jadi gampang sekali masuk surga. Tapi ini yang banyak sulit dilakukan. Akhirnya surga itu banyak dipenuhi oleh kaum wanita. Ya, ini sekaligus untuk pelajaran bagi Iya. ibu-ibu ya. Kalau tadi kan kepada bapak-bapak yang mengalah ya. Nah, jadi harus melewati beberapa tahapan. Apa tahapannya ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah? Ya, bagi para istri yang sudah berbuat nusyuz, kata Allah, fa'izuhunna. Tahapan pertama, beri nasihat. Ya, nasihat. Nasihatnya tentu dengan arif bijaksana, bukan membentak, bukan memarahi. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Ya, dengan pengajaran yang baik. Wal mau'izatil hasanah. Tutur katanya santun, sehingga menusuk sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Ya. Kemudian yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'.
Setelah dinasehati ternyata nggak mempan. Apa yang mesti dilakukan? Pisah ranjang. Nah, pengertian pisah ranjang ini lagi yang rancu karena kita sering ikut menyaksikan sinetron. Sinetron lagi Bu ya. Sinetron lagi ini. Korban sinetron ya. Korban sinetron dan korban infotainment. Yang mengatakan si artis A dengan artis B sudah pisah ranjang. Ketika dilihat ke sana, pisah ranjangnya ternyata pisah rumah. Bahkan udah pisah daerah. Oh siap. Berarti Ya, ada kategori pisah ranjang ini Bu iya, ya. pisah ranjang di dalam ayat ini adalah masih satu Satu, atap. oh, tetap satu rumah Bu ya. Satu rumah, mungkin satu di kamar depan, satu kamar belakang. Siap. Bagaimana Bu ya kalau kamarnya cuma satu? Ya bisa aja, satu di sofa, satu di kamar. Bisa juga kan? Kami nggak punya sofa Bu ya. Boleh satu di tikar, satu di kamar juga boleh kan? Ya itu mengenai teknis saja. Artinya masih satu atap. Jadi kalau tidak mempan dinasihati, pisahkan tempat tidur. Jangan sampai kita sudah nasihati dia, bahkan sudah sampai marah-marah, nanti malam satu kamar. Ini nggak masuk pelajarannya ini. Ya, pisah ranjang. Supaya dia merasa ada sesuatu yang beda. Ah, kok nggak mau lagi abang sekamar dengan saya? Ya, nggak mau lagi abang ini tidur satu selimut bersama saya. Ya, begitu. Untuk mengetuk hatinya. Kalau nggak mempan juga, justru malahan keenakan. Biar kamu di luar, saya di dalam. Biar kamu digigit nyamuk, saya nggak. Kan begitu ya. Ah, maka masuk pada tahapan yang ketiga. Wadribuhunna. Idrib. Pukul. Idrib. Tentu pukulan ini adalah pukulan yang tidak mencederai. Seperti kita memukul anak yang sudah umur 10 tahun diperintahkan untuk sholat, kita pukul tapi tidak merusak. Kalau sekarang tidak masuk kepada pasal KDRT. KDRT. Siap. Ya, jadi kita kasih pukulan. Maka carilah pukulan yang tidak merusak. Hindari pukulan itu dari leher ke atas. Silakan pukul yang di bawah. Ya, dari leher ke bawah. Tentunya pukulan ini bukan pukulan untuk menyiksa, tidak. Ya, akan tetapi mungkin karena film dan sinetron juga ya, ada yang memukul istrinya seolah-olah dia Smackdown. Ya, Smackdown tahu kan? Ah, sampai Iya. ya, Masya Allah, ngeri kita. Membacanya aja ngeri. Kemudian, apa kata Allah? Sudah tahapan ketiga, ternyata istri ini taat lagi. Dia menyadari, dia insaf, ternyata perbuatanku salah selama ini. Jadi, tahapan satu 2 3 ini, kalau dapat minta bantuan pihak ketiga, yang adil, yang amanah, untuk menasihati istri kita. Kalau kita saja yang menasihati, mungkin dia dongkol. Karena ketemu setiap hari ya. Iya betul. Coba cari orang yang kira-kira bisa dia dengar. Dia dengarkan kalimatnya, kata-katanya. Ya, ternyata dia tersadar. Astagfirullahaladzim. Tidak pantas rasanya saya sebagai istri untuk berbuat durhaka kepada suami saya. Timbul kesadarannya. Fa'in ato'anakum. Fala tabu alaihinna sabila. Jangan kamu cari-cari lagi alasan untuk menceraikan dia. Dia sudah sadar, dia sudah insaf, dia sudah kembali. Ya, maka ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau dia tidak taat bagaimana? Kalau tadi kan taat. Iya. Nah, sudah ditempuh 3 langkah, Tiga dia langkah. taat, maka tidak perlu kita ceraikan. Tetapi kalau dia tidak taat, maka berlakulah tahapan yang terakhir. Kalau masih ada lagi tahapan sebelum terakhir, lakukan juga. Cari juga cara. Tapi kalau sudah habis, nggak ada lagi cara, maka silakan. Abghadul halali indallahi talaq. Suatu pekerjaan yang halal sudah dibolehkan menempuh langkah-langkah tersebut, tapi Allah sangat murka. Makanya ketika kita ajukan hal ini kepada pengadilan agama, apakah pihak pengadilan langsung mengabulkan permintaan kita untuk menolak? Tentu Tidak. tidak. Ya. Ada namanya mediasi. Mediasi betul. Ya, jadi mereka sebagai mediator, mereka tanya suami, mereka tanya istri, kok terjadi hal yang demikian. Nah, mereka akan memberikan motivasi-motivasi. Coba ingat berapa lama kita bersatu, berkumpul, kok kok hilang ya? Panas setahun, hilang oleh hujan 1 hari. Nah, ini istilah baru lagi nih. Tapi ini bahasa Indonesia nih, Jelas. Muslim, bukan Siap. bahasa Minang. Ya, tapi di bahasa Minangnya panen setahun, hilang dek hujan sehari. Siap ya. Ya, begitu. Jangan sampai hujan yang 1 hari ini menghilangkan panas setahun. Jangan sampai karena marahnya kita,
kebaikan-kebaikan suami kita, kebaikan-kebaikan istri kita yang sudah puluhan tahun kita bina akan hilang begitu saja. Ya, maka coba pikirkan lagi. Dalam bahasa Minangnya ada istilahnya maju salangkah madok surui, tidur sakalo menelantang. Wah, nggak Wah, ini paham tambah tuh. lagi nih. Makin banyak PR Ustadz Muslim ini. Ini mesti berdua dengan Mister ini nanti ya. Iya, kalau sama Mister nanti nggak ada nih Hmm, istilah-istilah Padang nanti ke. iya. Maju salangkah. Maju salangkah madok surui. Artinya kita melangkah tuh satu langkah jangan langsung lari. Oh, siap. Maju satu langkah mundur. Pikir lagi. Maju selangkah mundur. Pikir lagi. Tidur sakalo menelantang. Artinya ketika kita tidur itu jangan langsung tidur. Tidur itu kita dalam menelentang itu artinya apa? Memikirkan. Kira-kira pantas nggak saya ceraikan istri saya ya? Istri juga begitu. Kira-kira pantas nggak saya melawan kepada suami saya ya? Itu artinya apa? Pikir dahulu pendapatan. Karena sesal kemudian tidak Tidak berguna. berguna lagi. Tidak berguna lagi. Nanti nasinya sudah jadi bubur. Masih untung buburnya bisa kita kasih kecap, kita kasih sambal sama ayam jadi bubur ayam ya. Ya, Enak Bu ya. enak. Tapi takutnya buburnya nggak enak lagi begitu. Siap. Ya. Jadi ayah bunda sahabat surga yang dirahmati Allah. Jadi kalau tadi pertanyaannya istrinya tidak bersalah, Allah sangat murka kepada kita. Istrinya juga bersalah, Allah juga murka kepada kita kalau kita talak. Maka pahamilah hal yang demikian. Ketika istri durhaka saja Allah marah, murka kepada orang yang menolak istrinya, apalagi kalau istrinya tidak bersalah Tidak sama sekali. bersalah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Hmm. ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya, Pertanyaan ketiga dan yang terakhir ini luar biasa nih. Ya, hampir mendetail dari iya. jawaban Buya Rizal. Maka semoga mencerahkan bagi kita semuanya. Dan Amin ya rabbal. tadi kita sudah memberikan peringatan nih bagi para istri nih ya dengan Iya, jawaban Buya tadi. Tidak lupa juga Buya, kita iya, memberikan peringatan kepada para suami iya, iya, dimanapun iya. berada. Betul. Walaupun tadi catatannya talak adalah hak dari seorang suami, tetapi ini adalah sesuatu yang dimurkai Allah. Dan ini dari tadi memang Buya Muslim berpikir agak bingung juga dengan pertanyaan jamaah kita tadi. Apa alasannya ya? Iya. Tanpa kesalahan Hmm. ada keinginan untuk mentalak istrinya seperti menceraikan istrinya. Semoga ini mungkin bukan dari beliau, Mhm. mungkin pertanyaan dari orang beliau yang menyampaikan Oh, begitu. bisa jadi, bisa jadi. Siap, Masya Hmm. Allah. Maka ayah bunda, ini semoga mencerahkan kepada kita. Sekali lagi, karena ini adalah pertanyaan terakhir, maka kita berada di ujung majelis kita ya di podcast ini, ayah bunda, sahabat surga sekalian. Nah, seperti inilah ayah bunda ya. Ini sangat membantu ayah bunda dimanapun berada, sahabat surga sekalian, untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan kita. Maka sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada Ayah Bunda, silakan ya untuk memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada kami. Oh iya nanti ke depannya ya kami akan minta dengan tim kita untuk Iya, menampilkan nomor ya. iya Nanti akan betul. kita tampilkan nomor di bawah bagi Ayah Bunda, nomor kami ya bagi Ayah Bunda yang mau mengajukan pertanyaan bisa japri ya WA di bawah ini yang akan nanti kami Di tampilkan. mana di bawah ini ya? Di bawah, iya di bawah. Pokoknya di bawah ya akan kami tampilkan ayah bunda nomor yang bisa ayah bunda chat ya itu akan nomor WA bisa dicat nanti untuk mengajukan pertanyaan dan akan dibahas oleh Buya kita narasumber kita Buya Rizal agar kita bisa mendapatkan jawaban solusi dari permasalahan kita. Masya Allah. Baik ayah bunda sahabat surga sekalian tentunya kita mengucapkan jazakallahu khair Wah, kepada iya, Kum. guru kita nih Buya Rizal selaku narasumber sudah memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih Buya. Sama-sama Ustaz Muslim. Siap. Maka ya Bunda, kita sudah di penghujung acara. Sampai bertemu di episode berikutnya. Di pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa nanti ya akan kita temukan. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika. asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta. astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi